Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota saya Malang, saat ini sedang memasuki musim kemarau. Musim kemarau merupakan masa di mana terjadi kekeringan akibat menurunnya curah hujan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Di daerah beriklim tropis, musim kemarau biasanya terjadi mulai dari bulan April hingga September, tergantung pada wilayah geografis dan iklim setempat. Berkebun di musim kemarau bisa menjadi tantangan, terutama dengan suhu yang tinggi dan kekurangan air yang berkelanjutan. Suhu panas membuat tanah cepat mengering dan beberapa tanaman dapat menderita karena kelembapan yang rendah. Tetapi, musim panas juga merupakan waktu yang tepat untuk berkebun karena iklim yang hangat dan sinar matahari memungkinkan tanaman serta bunga tumbuh dengan maksimal. Pada video ini, kita akan sama-sama belajar tentang berkebun pada musim kemarau. Ada beberapa kiat dan trik yang dapat membantu kita mewujudkan kebun impian. Pertama, pilih tanaman yang tepat. Jika berbicara tentang berkebun di musim kemarau, memilih tanaman yang tepat untuk kebun sangat penting untuk menjaga tanaman tetap sehat. Beberapa tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan kering diantaranya adalah tomat, lada, melon, bawang, wortel, bayam, ubi jalar, mentimun, jagung, kentang, hingga kacang tanah ataupun kacang hijau. Untuk tanaman daun-daunan yang toleran panas, ada kangkung, kale, dan sawi-sawian. Namun, perlu diingat bahwa ketika musim kemarau terjadi, hama tanaman akan lebih banyak menyerang. Hama ini menghambat pertumbuhan serta produksi buah dan bunga pada tanaman. Memotong tanaman-tanaman yang sudah terserang hama bisa menjadi salah satu solusi. Potong bagian yang terserang hama, kumpulkan pada satu tempat yang jauh dari lahan kebun, lalu bakar atau disiram larutan insektisida. Atau pilih varietas tanaman yang tahan terhadap hama. Memilih tanaman tahan hama dapat menghemat waktu dan tenaga dalam hal pengendalian hama. Pertimbangkan juga kebutuhan jumlah cahaya matahari setiap tanamannya. Misalnya, jika kebun banyak dinaungi pohon atau perumahan, pilih tanaman yang dapat tumbuh subur dalam kondisi cahaya redup. Tanaman yang kurang cahaya dalam kondisi cahaya terang atau sebaliknya tidak akan dapat hidup dengan baik. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Trik berkebun di musim kemarau yang kedua adalah menyiram tanaman dengan benar. Penyiraman yang tepat merupakan aspek penting dalam berkebun di musim kemarau yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan tanaman. Berikut ini beberapa kiat untuk memastikan kebun mendapatkan air yang dibutuhkan agar tumbuh subur. Pertama, penyiraman di pagi hari atau sore hari. Penyiraman selama waktu-waktu ini mengurangi kehilangan air akibat penguapan dan memungkinkan tanaman menyerap kelembapan sebelum panasnya hari. Perhatikan tanda-tanda penyiraman yang berlebihan atau kurang, seperti daun yang menguning atau layu. Sebaiknya hindari menyiram selama bagian terpanas hari itu karena air akan menguap dengan cepat. Berikutnya, penyiraman secara mendalam. Penyiraman secara mendalam dan jarang mendorong pertumbuhan akar yang dalam, membuat tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Aturan praktis umumnya adalah menyiram tanaman secara mendalam seminggu sekali daripada secara dangkal setiap harinya. Ini akan mendorong pertumbuhan akar yang dalam dan membantu tanaman menjadi lebih tangguh menghadapi musim kemarau. Jenis penyiraman lainnya adalah irigasi tetes. Sistem tetes mengalirkan air langsung ke akar tanaman dan meminimalkan penguapan serta limpasan. Beragam model irigasi tetes dapat kita terapkan di kebun, tetapi yang paling sederhana untuk kebun minimalis kita adalah dengan mendaur ulang botol plastik bekas. Untuk hasil terbaik, gunakan botol berkapasitas 2 liter. Kita juga bisa menggunakan botol yang lebih kecil untuk tanaman yang lebih kecil. Saat ini banyak dijual secara online alat untuk irigasi tetes sederhana.
Tetapi, jika kebun yang kita miliki cukup luas, maka diperlukan sistem yang melibatkan serangkaian pipa atau tabung yang diberi lubang atau emitor, tempat di mana air dapat keluar dan menghidrasi tanaman. Biasanya, sistem ini dapat diatur dengan pengaturan waktu sehingga kita dapat menyiram tanaman secara berkala tanpa perlu khawatir. Sistem irigasi tetes cenderung lebih mahal di awal, memerlukan pemasangan dari profesional, rumit, dan memakan waktu. Tetapi sepadan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Cara penyiraman yang terakhir adalah selang peresapan. Selang ini melepaskan air secara perlahan dan merata di sepanjang jalurnya, menyediakan pasokan air yang stabil ke tanah. Selang peresapan adalah pipa atau tabung yang bentuknya mirip selang taman tetapi bocor. Air rembesan dari permukaan selang yang memungkinkannya digunakan dengan cara yang sama seperti sistem irigasi tetes. Selang peresapan ini bekerja baik untuk kebun yang kecil dan mudah dipasang hanya dengan menyambungkannya ke sumber air. Selang penyiraman dapat dibentangkan di sepanjang tanah tempat tanaman tumbuh. Trik berkebun di musim kemarau yang ketiga adalah menggunakan mulsa. Saat suhu musim panas meningkat, salah satu metode merawat tanaman yang umum adalah menggunakan mulsa. Mulsa adalah praktik meletakkan selapis bahan seperti daun, potongan rumput, serpihan kayu di permukaan tanah di sekitar tanaman. Mulsa memberikan banyak manfaat, yaitu pertama, memberi kualitas tanah yang lebih baik. Mulsa membantu melindungi tanah dari erosi dan perubahan suhu sekaligus menyediakan bahan organik yang berharga untuk meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, mulsa mengurangi kehilangan air. Di sini, mulsa bertindak sebagai penghalang, mengurangi jumlah air yang menguap dari tanah, dan membantu menjaga tanaman tetap terhidrasi selama musim panas. Mulsa pun membantu meningkatkan retensi nutrisi. Dengan menjebak nutrisi dalam tanah, mulsa membantu tanaman menyerap lebih banyak nutrisi dari lingkungannya dan bertahan lebih baik pada periode kekeringan atau panas yang ekstrim. Manfaat mulsa berikutnya adalah isolasi yang lebih baik. Lapisan mulsa berfungsi sebagai selimut, membantu melindungi akar tanaman dari suhu yang ekstrim. Beri lapisan mulsa setebal 5-7 cm di atas permukaan tanah. Jangan terlalu tebal menebarkannya, karena lapisan mulsa yang tebal dapat memerangkap kelembapan, menciptakan lingkungan yang ideal bagi hama dan penyakit untuk berkembang biak. Tips berkebun di musim kemarau berikutnya yaitu pemupukan. Tanaman membutuhkan banyak energi untuk tumbuh. Mereka membutuhkan nutrisi yang tepat. Tanah tidak selalu mengandung semua nutrisi yang diperlukan dan dapat dengan mudah terkuras. Itulah sebabnya pemupukan yang konsisten sepanjang bulan-bulan musim kemarau sangat penting. Pupuk menyediakan nutrisi penting bagi tanaman yang mungkin tidak diperolehnya dari tanah. Pilih pupuk yang sesuai dengan tanaman dan tanah di kebun kita. Beberapa pupuk seperti kompos dan pupuk kandang dapat diaplikasikan langsung ke tanah. Sementara yang lain mungkin perlu diencerkan dalam air. Pemberian pupuk pada musim kemarau disarankan dengan dikocorkan atau disiramkan pada tanaman dan diaplikasikan pada sore hari. Jika disiram pagi menjelang siang, pupuk cenderung cepat menguap dan tanaman menjadi kurang maksimal dalam menyerap zat-zat pada pupuk. Trik selanjutnya, jangan biarkan gulma menguasai. Gulma tidak dapat dihindari, bahkan di taman yang paling terawat sekalipun. Gulma merupakan salah satu tantangan terbesar dan paling konsisten dalam hal memelihara taman di musim kemarau. Dan membiarkannya tumbuh tak terkendali tidak hanya terlihat buruk tetapi juga dapat merugikan tanaman kita. Gulma bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan air, nutrisi, dan sinar matahari, dan dapat dengan cepat menguasai kebun jika tidak ditangani. Mencabut gulma dengan tangan dapat memakan waktu, tetapi ini adalah cara yang paling efektif untuk menyingkirkannya. Karena kita dapat memastikan untuk mencabut seluruh sistem akarnya.
Kita juga dapat menggunakan cangkul untuk menggemburkan tanah di sekitar gulma serta mencabutnya. Menerapkan mulsa ternyata juga dapat mengendalikan pertumbuhan gulma dengan menghalangi sinar matahari mencapai benih gulma. Trik yang keenam adalah pengendalian hama. Tantangan besar berkebun di musim kemarau adalah mengatasi hama. Ingatlah untuk memantau tanaman secara teratur dan segera ambil tindakan saat melihat tanda-tanda serangan hama. Berikut ini beberapa kiat untuk membantu menjaga kebun tetap sehat dan bebas hama. Pertama, penanaman pendamping. Menanam tanaman tertentu bersama-sama dapat membantu mencegah hama dan meningkatkan kesehatan tanah. Misalnya, menanam marigold di sekitar kebun dapat membantu mengusir serangga seperti kutu daun dan lalat putih. Lalu, kemangi, daun bawang, dan daun mint juga memiliki khasiat mengusir hama. Menambahkan tanaman seperti semanggi, buncis, dan kacang polong pun dapat membantu memperbaiki nitrogen di tanah dan meningkatkan kesuburannya. Yang kedua, pengendalian hama secara alami. Ada banyak cara alami untuk mengendalikan hama di kebun, seperti menggunakan minyak mimba, sabun insektisida, dan tanah diatom. Menanam bunga seperti aster, bunga matahari, dan zinnia juga menarik serangga bermanfaat seperti kepik dan belalang sembah yang memangsa hama seperti kutu daun dan ulat. Yang ketiga, pengendalian hama kimia. Jika metode pengendalian hama alami tidak efektif, kita mungkin perlu menggunakan opsi pengendalian hama lainnya. Selalu berhati-hati dan ikuti petunjuk dengan seksama saat menggunakannya. Tips dan trik terakhir berkebun di musim kemarau yaitu pangkas dan buang bagian tanaman yang sudah mati untuk tanaman yang sehat. Pemangkasan yang tepat sangat penting untuk menjaga tanaman tetap sehat, mengurangi resiko hama dan penyakit, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemangkasan tanaman secara teratur membantu mengendalikan pertumbuhan dan bentuknya, meningkatkan sirkulasi udara, dan mencegah penyakit. Buang dedaunan yang mati atau sakit dan potong batang yang terlalu rapat atau saling bersilangan. Memanen buah dan sayuran secara teratur pun selain memberi hasil panen segar untuk dinikmati, tetapi juga mendorong tanaman kebun untuk berproduksi lebih banyak. Ternyata tidaklah sulit merawat tanaman di kebun saat musim kemarau. Dengan penyiraman, memupuk, memangkas, dan mengendalikan hama dan penyakit, kita dapat merawat tanaman agar tumbuh subur dan berkembang sepanjang musim. Ingat, berkebun adalah proses yang berkelanjutan, dan menjaga kebun agar tetap terlihat terbaik memerlukan perhatian dan perawatan rutin. Jika kalian akan memulai berkebun saat ini, dan hanya memiliki lahan yang terbatas, klik video pada kiri layar untuk solusi berkebun di lahan sempit. Jika daun-daunan kering melimpah di sekitar kalian, jangan lewatkan untuk mengubahnya menjadi kompos daun dengan cara pada video kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.